Semangat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Natalia Krismasari, SPDGR dari SMK Pakino Negeriku. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai refleksi, empati, dan perencanaan materi pembelajaran di Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah ingin berbagi mengenai empati dan perencanaan materi yang saya dapat dari seri ini. Nah, hal yang dapat saya pelajari ya, dari empati dan perencanaan materi pembelajaran ini, yang pertama yaitu mengenai definisi empati. Definisi empati yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain pada saat bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi empati. Yang pertama adalah faktor kognitif, di mana artinya memahami nuansa emosi seperti marah, bahagia, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor afektif, memahami apa yang dirasakan orang yang mengalami kejadian tersebut. Terus yang saya dapat juga yaitu empati ternyata meliputi ada 4. Ada empati global, itu adalah untuk anak usia 0-1 tahun dan terjadi secara alamiah. Yang kedua, empati egosentris, anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya, kesusahan yang dialami orang lain bukan kesusahannya. Yang ketiga, empati kognitif, ini terjadi pada anak usia 6-10 tahun, di mana anak mulai memandang dari kacamata orang lain. Yang keempat yaitu empati abstrak, usia 10 tahun ke atas, ditujukan kepada orang yang lebih luas karena tidak hanya terbatas orang yang dikenal atau sering ditemui. Nah, manfaat empati itu ternyata ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan empati kita belajar untuk menerima orang lain. Kita dapat melihat sudut pandang orang lain juga, dan kita dapat menentukan sikap kita. Yang keempat yaitu memperkuat relasi antara guru dan murid. Untuk mengasah empati ada beberapa cara. Yang pertama dengan kontak mata, respon yang sesuai, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan, dan transisi peran. Nah, bagaimana latar aksi 1 membantu saya untuk melatih empati? Nah, lembar aksi 1 membantu saya untuk dapat lebih lagi mengembangkan rasa empati terhadap peserta didik karena disertai lengkap dengan contoh dan langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama praktek mendengar atau menerima orang lain, dan yang kedua praktek mengasah empati dengan membuat rancangan aktivitas monitoring evaluasi. Nah, tips ya Bapak Ibu dari seri ini sebab empati, tips untuk para pengajar untuk menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran yang mungkin saya dapat berikan untuk dapat kita lakukan bersama-sama. Yang pertama yaitu kita harus dapat mengatur emosi diri sendiri sehingga kita dapat menerapkan juga ke peserta didik. Yang kedua, belajar jadi pemerhati dan pendengar yang baik untuk peserta didik. Yang ketiga, merancang aktivitas kebutuhan peserta didik sesuai dengan apa yang kita hasilkan dari memperhatikan dan mendengar tadi. Mari Bapak Guru hebat, kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang memiliki empati dan perencanaan materi pembelajaran. Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Salam guru hebat, salam berbagi, selalu semangat. Oke, mari kita selalu dapat belajar dari semangat guru 2, kompetensi non teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Semangat pagi.